Suatu malam di kota Paris, seorang penerbit bernama Eric Armstrong mendatangi penulis kesayangannya yang bernama Julian. Diketahui kakek Julian adalah penulis novel trilogi Daedalus yang sangat terkenal pada masa itu, namun ia tak mencantumkan nama aslinya dan memilih menggunakan nama samaran sebagai Oscar Braque dalam karyanya tersebut karena ia tak mau menjadi orang terkenal. Di sana Julian pun bilang kalau novel part ketiga terakhirnya sudah selesai, namun ia tak ingin bekerja sama lagi dengan Eric yang tentu membuat Eric kecewa dan bertanya-tanya. Eric pun menjanjikan uang royalti yang lebih banyak lagi untuk novel ketiganya itu, namun Julian alias Oscar Braque ini bilang kalau hal ini bukan tentang uang. Ternyata Julian kecewa dengan Eric karena ia tahu Eric selama ini telah dibutakan oleh uang. Bahkan Julian tahu demi uang Eric mengunci para penerjemah novelnya di dalam bunker dan memperlakukan mereka seperti ternak. Hal itu tentu mengganggu pikiran Julian yang menjunjung tinggi nilai seni serta kemanusiaan dan memutuskan kerjasamanya dengan Eric sebagai publishernya. Mendengar itu, Eric yang seorang kapitalis sejati tak mau kehilangan novel milik kakek Julian dan memutuskan untuk membunuhnya. Eric lalu membakar toko buku beserta tubuh kakek Julian yang saat itu masih hidup, di mana polisi akan menganggap itu hanyalah musibah kebakaran dan para fans novel Daedalus tak akan tahu kalau sang penulis telah mati. Karena publik taunya penulis Daedalus itu bernama Oscar Braque yang tak pernah muncul di media. Setelahnya Eric pun mencuri novel terakhir kakek Julian yang akan mendatangkan uang triliunan untuknya, lalu pergi dari sana tanpa rasa bersalah. Satu bulan kemudian, Eric Armstrong mengumumkan kalau Daedalus chapter 3 akan segera rilis. Di waktu yang sama, para penerjemah terbaik dari berbagai negara dikumpulkan untuk menerjemahkan novel tersebut agar penjualannya bisa menjangkau seluruh dunia secara serentak. Mereka pun diangkut dengan mobil mewah menuju sebuah istana megah milik Eric dan semua barang-barang elektronik disita oleh security lalu digiring ke ruang bunker bawah tanah untuk diisolasi karena Eric tak ingin ada oknum yang membocorkan novelnya. Pegawai di sana bernama Ross menjelaskan kalau di bunker ini semua fasilitas mewah bisa mereka gunakan, mulai dari hiburan, makanan, serta kamar yang nyaman untuk masing-masing penerjemah. Namun memang tak ada akses internet ataupun radio yang artinya para penerjemah tak akan bisa berkomunikasi dengan dunia luar dan tak boleh pulang sebelum novelnya selesai semua. Tak lama Eric pun datang dan mereka diberikan 20 halaman pertama untuk diterjemahkan setiap harinya, di mana terjemahan harus bagus tanpa cacat karena jika sampai tidak akurat sesuai makna asli, maka gaji mereka tak akan dibayarkan. Akhirnya pintu pun dikunci dan semua orang mulai melakukan tugasnya. Namun bukannya kerja, Alex si penerjemah bahasa Inggris yang orangnya ngantukan malah tidur di atas meja. Setelah seharian bekerja, malamnya mereka diberi makanan dan berbincang-bincang tentang 20 halaman pertama yang baru saja diterjemahkan. Di saat yang sama, Olga, penerjemah bahasa Rusia, sangat menghayati novel Daedalus, bahkan merasa dirinya menjadi karakter utama dalam novel tersebut. Hingga suatu ketika ia pun dipanggil oleh Eric ke ruangannya, namun karena Eric masih sibuk teleponan, ia diam-diam menyelinap ke kamar Eric mencari koper berisi teks Daedalus itu. Berkali-kali ia mencoba angka kombinasi random untuk membuka gemboknya karena sudah tak sabar dengan kelanjutan ceritanya dan ternyata ia berhasil membukanya. Namun tiba-tiba Eric telah datang, beruntung Olga kembali duduk agar tak ketahuan. Di sana Eric pun memuji hasil terjemahan Olga yang sangat bagus, padahal aslinya si Eric ini naksir dengan kecantikan Olga. Eric lalu mengajaknya untuk menemani di acara peluncuran novel yang akan diadakan serentak setelah nanti terjemahannya selesai bulan depan.
Setelahnya Olga kembali ke bunker dan bertemu dengan Alex yang nampaknya juga naksir dengannya. Di sana mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan Olga pun bilang iya tadi sempat membaca lanjutan cerita Daedalus. Alex tentu bingung bagaimana bisa Olga membuka koper milik Eric dan Olga bilang password kopernya adalah 069, di mana 69 adalah angka posisi bercinta karena Olga paham Eric adalah orang yang cabul. Esok harinya Eric tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan di mana penggalan novel Daedalus chapter 3-nya telah dibocorkan oleh seseorang di internet dan orang itu meminta tebusan 80 juta euro jika tak ingin novel itu bocor seluruhnya. Merasa kalut ia pun menginterogasi para penerjemah karena yakin pelakunya adalah salah satu dari mereka. Karena tak ada yang mengaku, Pak Kedrinos dari Yunani sampai dihajar oleh security. Grave ce que vous faites. Semua kamar pun digeledah, takutnya ada alat komunikasi yang disembunyikan mereka. Tak hanya itu, pegawainya sendiri yaitu Ross, ia interogasi dengan kata-kata kasar, menyebut Ross adalah kacung miskin idiot saking emosinya. Di sisi lain, security menemukan sebuah tulisan berbahasa Denmark milik Nyonya Tuxen, namun ternyata itu adalah novel karangan Tuxen sendiri yang ia tulis di waktu senggangnya. Tuxen mengaku ia memang bercita-cita menjadi penulis, walaupun sampai saat ini tak pernah kesampaian. Namun Eric malah menghinanya kalau Tuxen tak memiliki bakat, lalu membakar novel itu yang tentu membuat Tuxen merasa direndahkan. Sementara itu, di dalam bunker semua orang berdebat karena tak ada satupun dari mereka yang merasa membocorkan teks tersebut. Menurut Dario, si orang Spanyol, pasti ada alat komunikasi yang disembunyikan dan menuduh Javier punya alat peretas di pembalut luka tangannya. Mereka pun memaksa membuka luka itu yang membuat Javier kesakitan, namun tak ditemukan alat apapun di dalam sana. Di sisi lain, Alex pun diinterogasi karena ia satu-satunya orang yang pernah menjadi penerjemah novel Daedalus 1 dan 2 karena memang terjemahan bahasa Inggrisnya sangat bagus, namun tetap tak ada bukti karena memang bukan Alex pelakunya. Karena tak percaya, Eric lalu menyuruh Ross untuk mengecek kos-kosan Alex di kota London, namun Ross tak menemukan komputer ataupun orang lain di dalam kosan Alex. Karena masih tak ada yang mengaku, semua penerjemah pun disuruh melepaskan pakaiannya untuk diperiksa. Namun tiba-tiba saja Eric kembali mendapatkan email dari orang misterius itu kalau sebagian teks novelnya kembali dibocorkan di internet. Di mana hal itu membuat Eric semakin marah karena jika sampai bocor semua, ia akan kehilangan penjualan buku karena semua orang telah membacanya. Akhirnya Eric pun mengalihkan pandangannya dan menuduh Olga karena kemarin ia sempat mengundang Olga ke ruangannya yang tentu dibantah olehnya. Di sisi lain, Dario yang berpihak ke Eric menjadi gelap mata dan menyerang Olga. Beruntung Alex melerai mereka. Karena masih tak ada yang mengaku, akses air, penghangat ruangan, dan listrik di bunker itu pun diputus oleh Eric, berharap mereka tersiksa dan pelaku sebenarnya akan segera mengaku. Berhari-hari mereka pun dikurung hidup tanpa air dan makanan di dalam sana yang membuat para wanita menangis karena sebagian dari mereka sudah punya anak dan keluarga. Di sisi lain, Eric masih mencurigai Alex karena ia adalah penerjemah Daedalus 1 dan 2 lalu kembali menyuruh Ross untuk menanyai tetangga-tetangga Alex. Namun kata Ross, tetangga-tetangganya tidak ada yang mengenal Alex, yang artinya mungkin itu bukan kos-kosannya Alex. Mendengar itu, Eric pun emosi sampai memaki-maki Ross dengan kata-kata binatang, menganggap Ross nggak becus kerja. Di sisi lain, di dalam bunker, orang-orang sudah tidak tahan dikurung di sini. Tak lama Eric pun datang dan kembali orang misterius itu menyebarkan sebagian teks Daedalusnya lagi. Ia pun menodongkan pistol menyuruh mereka untuk segera mengaku.
Bahkan Alex pun dipukuli, namun tetap tak ada yang mengaku hingga Eric habis kesabaran dan melepaskan tembakan. Ya, Olga pun terjatuh bersimbah darah dan akhirnya Alex mengaku kalau dialah yang membajak Daedalus chapter 3 itu. Rupanya email itu dikirim secara otomatis dari apartemennya di London dan hanya akan berhenti menyebarkan ke internet jika Eric mentransfer uang ke rekening di email itu. Namun Eric yang tak mau kehilangan uang meminta alamat asli Alex dan menyuruh Ross datang ke sana menghancurkan komputer tersebut. Di sisi lain, Alex meminta untuk menelpon ambulan karena tak tega melihat Olga yang sekarat kejang-kejang hampir pindah alam. Kembali ke Ross yang akhirnya menemukan komputer di apartemen Alex, namun ia juga melihat sebuah poster buatan Alex di mana dalam foto itu terlihat Ross yang selalu dimaki-maki oleh Eric. Melihat itu, Ross jadi teringat dengan perlakuan Eric selama ini yang membuatnya sakit hati dan kini memutuskan untuk membiarkan komputer Alex tetap aktif. Hal itu ia lakukan karena Ross sudah muak dengan bosnya sendiri lalu pergi dari sana mencari pekerjaan lain. Eric pun marah karena Ross tak menghancurkan komputer itu dan mau tak mau ia harus mentransfer uang 80 juta euro ke rekening di email tersebut agar komputer otomatis itu berhenti membocorkan teksnya ke internet. Namun setelah uang berhasil ditransfer, Eric kembali mendapat email kalau ternyata komputer itu justru menyebarkan seluruh isi teks Daedalus 3 ke internet dan seketika ia pun emosi dan membunuh Alex. Melihat itu, tak mau ada korban jiwa lagi, security pun mengamankan pistol Eric dan menghubungi polisi, sedangkan teman-teman menangis melihat Alex yang tertembak di jantungnya, namun ternyata Alex masih hidup karena peluru itu tertahan oleh sebuah buku yang ia simpan di kantong jaketnya. Akhirnya ambulan dan polisi pun datang segera melarikan Olga ke rumah sakit. Beruntung ia selamat dan kondisinya semakin membaik. Di sisi lain, Alex kini digelandang ke kantor polisi atas tuduhan pencurian manuskrip Daedalus dan pemerasan uang. Di sana Alex bilang tak akan mengaku apa-apa jika polisi yang menginterogasi dan ia meminta hanya ingin diinterogasi oleh Eric sendiri. Akhirnya polisi pun memasang mikrofon di baju Eric sebagai monitor lalu bertanya bagaimana caranya Alex mencuri teks itu dari tangannya. Dengan santai Alex bercerita kalau selama ini ia selalu memata-matai Eric dan semua sudah ia rancang sedemikian rupa sejak lama bersama teman-teman penerjemah lainnya kecuali Dario, Pak Kedrinos, dan Olga. Suatu malam Alex diam-diam mengikuti Eric di kereta karena ia tahu novel Daedalus chapter 3 yang ada di koper itu selalu dibawa Eric kemana-mana. Dengan senyap ia menukar koper tersebut dengan koper kosong, lalu dengan bantuan teman-temannya koper itu pun dibawa untuk difotokopi dengan mesin tercepat oleh Javier. Berpacu dengan waktu, Javier dan Vincent harus memecahkan 3 digit kode dengan mencoba kombinasi umum seperti 911, 123, 666 si angka setan, 365 yaitu jumlah hari dalam setahun, 007 milik James Bond, dan akhirnya berhasil terbuka dengan angka 069 yaitu angka posisi bercinta. C'est la Rolls du genre, la raison. Elle photocopie 160 pages par Setelah semua difotokopi, mereka pun buru-buru mengejar kereta yang dinaiki Eric. Dengan kecepatan tinggi, koper itu harus dikembalikan ke Eric sebelum ia sampai di stasiun tujuannya.
Di sisi lain, Ingrid khawatir karena Alex tak kunjung datang. Beruntung tak lama ia pun tiba sambil berlari mengejar kereta yang akan kembali berangkat. Alex selalu mengembalikan koper asli tersebut, sementara Ingrid mengeluarkan seekor curut untuk membuat kegaduhan mengalihkan perhatian. Akhirnya rencana pun berhasil dan Eric sampai di stasiun tujuannya. Tanpa ia sadari, novel Daedalus sudah dikopi oleh Alex dan teman-temannya. Ya, begitulah cara Alex mencuri, sementara para polisi mendengarkan percakapan itu melalui mikrofon di baju Eric. Mendengar pengakuan itu, Eric pun marah merasa dipecundangi oleh bocah dan meminta Alex mengembalikan uang 80 juta euro yang ia curi darinya. Namun tiba-tiba Alex menutup mikrofon di baju Eric yang membuat polisi tak bisa mendengarkan, lalu berkata kalau aku bukanlah pencuri, karena aku sendirilah Oscar Braque, sang penulis novel Daedalus itu. Sejenak Eric pun kaget dan Alex menceritakan kronologinya. Dulu ketika masih bocil, Alex pulang ke Prancis, kampung halaman ayahnya saat libur sekolah. Ia lalu datang ke toko kakek Julian dan diam-diam mencuri novel Orient Express karena buku miliknya ketinggalan di rumah ibunya di London. Namun ternyata kakek Julian memergokinya dan menyuruh Alex mengembalikannya. Kata kakek, Alex boleh mengambilnya secara cuma-cuma asalkan ia bisa menebak siapa pembunuh asli dalam cerita novel misteri Orient Express tersebut. Alex yang masih polos pun kecewa karena tak berhasil menebak pelakunya dan berjanji kepada kakek suatu saat nanti ia akan menulis novel misterinya sendiri. 10 tahun kemudian Alex pulang ke Prancis dan kembali ke toko Julian memberikan novelnya yang berjudul Daedalus Chapter 1. Tak disangka kakek Julian memuji tulisan Alex karena cerita serta bahasa novel itu sangatlah bagus, persilangan sempurna antara dramaturgi Anglo-Saxon dan bahasa Prancis. Kakek Jul pun berencana mengirimkan novel itu ke publisher, namun Alex bilang ia menulis novel itu untuk pembuktian ke kakek Julian, bukan kepada publisher. Tapi kata kakek, novel Daedalusmu ini terlalu bagus untuk kunikmati sendiri, lalu berencana menelpon Eric yang dulu masih menjadi publisher kecil. Alex yang introvert pun menahannya dan memberitahu kakek Julian kalau kakek benar-benar ingin menerbitkannya, maka kakek harus berpura-pura menjadi penulisnya. Akhirnya kakek Julian memberi usul kalau lebih baik bukan namaku yang terpajang di situ dan dipilihlah nama Oscar Braque sebagai nama samaran. Bertahun-tahun kemudian Alex kembali menulis Daedalus 2. Di mana sebelumnya Daedalus 1 sangat laku keras dan membuat publisher Eric tumbuh besar dan kaya raya. Namun semenjak itu Eric berubah menjadi tamak di mana ia hanya mementingkan uang dan tak peduli dengan para pekerjanya. Alex yang saat itu menjadi penerjemah mengadu ke kakek Julian kalau Eric mengunci penerjemah di ruangan, dipaksa bekerja sampai malam untuk mengejar deadline, bahkan tak segan-segan memotong gaji mereka jika tak sesuai target. Mendengar itu, kakek Julian berjanji akan memutuskan hubungan dengan Eric dan berencana mencari publisher lain. Kembali ke kantor polisi di mana Eric masih bengong tak percaya kalau Alex adalah Oscar Braque. Di sisi lain, Alex bilang kalau ternyata uang 80 juta euro itu telah ditransfer oleh Alex ke rekening Eric sendiri, yang artinya jika nanti Alex menyuruh polisi mengecek rekening Eric, maka mereka akan mengira Eric berbohong kalau ia diperas dan berbalik menduga Eric menembak Olga adalah murni kejahatan kerja paksa. Alex kembali mengingatkan kalau ia tak mencuri apapun dari Eric karena Daedalus 1, 2, dan 3 adalah ciptaanku sendiri sambil melepaskan tangannya dari mikrofon itu. Eric yang emosi pun bilang kalau Alex hanyalah pembohong dan tak akan pernah bisa menjadi Oscar Braque karena si bajingan itu telah mati kubakar hidup-hidup dengan tanganku sendiri. Mendengar itu, Alex pun tersenyum karena akhirnya ia tahu siapa pembunuhnya. Eric baru sadar ia keceplosan sampai lupa ada mikrofon di bajunya yang membuat polisi akhirnya berbalik menangkap Eric karena ia bilang telah membunuh Oscar Braque. Emosi karena dijebak, Eric pun mencekik Alex sekuat tenaga. Beruntung polisi segera datang dan melerai mereka. Di sana Eric bilang ke polisi kalau ia tidak membunuh Oscar Braque karena Oscar Braque adalah Alex.
Namun polisi tak percaya, sedangkan Alex bersaksi ke polisi Oscar Brack adalah kakek Julian yang sebulan lalu meninggal karena kebakaran, padahal Eric lah yang telah membunuhnya. Faktanya lagi, Julian ternyata adalah kakek kandung dari Alex sendiri, yang oleh karena itu ia menyimpan dendam dan merencanakan semua ini. Akhirnya perjuangan Alex untuk menjebloskan Eric ke penjara berhasil terlaksana. Alex juga dibebaskan tak terbukti melakukan pemerasan karena uang 80 juta euro itu ada di rekening Eric. Cerita pun diakhiri di mana ia pulang sambil mengenang Julian, kakeknya sendiri yang memotivasi Alex menjadi seorang penulis.